Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dalam belajar karya dari Imam Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah ini, yang sudah disediakan, monggo untuk dinikmati ya. Saya menikmati kopi penurun kolesterol, kopi asli seperti di video pendek kemarin ya, tanpa gula sama sekali. Masya Allah, ini kopi Lumajang asli ya, dari Pasru. Al-khomisatu utawi kang nomor 5, kriteria besti yang kelima. As-sidqu iku kejujuran. Fala tashab mongko ojo ngancani sapa sira kadzaban ing wong kang akeh gorone. Fa innaka krana sak temene sira minhu saking kadzab ala ghururin iku ing atase ketipu. Fa innahu krana sak temene kadzab mithlus sarabi iku sepadane amun-amun. Amun-amun ini bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan adalah fata morgana. Yuqarribu nyedekno opo sarab mingka saking sira al-ba'ida ing perkara kang adoh, wa yub'idu lan ngedohno opo sarab mingka saking sira al-qariba ing perkara kang cedhek. Kriteria kelima adalah kita harus memilih sahabat yang mempunyai kejujuran. Jadi kalau ada orang tidak mempunyai kejujuran, ya, dia ini bersifat pembohong, nah, hati-hati ya. Bohong itu merupakan salah satu dari sifat-sifat orang munafik ya. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba ya, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama adalah ketika dia bicara bohong. Reng Madura ngocak carpak. Saya belajar Madura sedikit-sedikit ya. Kalau orang Jawa bilangnya ini orang yang biasa ngedabrus ya. Ngedabrus itu omongnya itu selalu tidak sesuai kenyataan ya. Ini jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Dia itu seperti fata morgana ya. Dari kejauhan kelihatan seperti wah ada air. Begitu didekati, ternyata semakin jauh. Ternyata memang tidak ada air gitu ya. Coba kalau di siang bolong ya, pada waktu zuhur itu, nah, kita kalau lewat di jalan raya, lewat di jalan aspal, dari kejauhan kan seperti ada air menggenang. Nah, itu bukan air, itu fata morgana. Begitu didatangi airnya tidak ada. Nah itu. Ini pembohong ya kayak gitu ya. Dan sifat bohong ini kan yang pertama kali mengamalkan ya, kelakuan bohong ini adalah iblis. Iblis menipu Nabi Adam alaihi salam ya. Ditipu oleh iblis. Oh, kamu kalau makan buah dari pohon ini jadi malaikat kamu ya. Illa antakuna malakan aw takuna minal khalidin ya. Kamu akan awet abadi kalau makan ini. Bohong kata-katanya. Sudah bohong sumpah lagi. Sumpah palsu ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya. Wah, itu jadi sifat iblis ya. Kemaksiatan pertama. Ya, kemaksiatan pertama iblis itu kan membangkang kepada Allah, disuruh nggak mau. Kemaksiatan keduanya adalah bohong. Kemaksiatan ketiganya adalah sumpah palsu. Wah, ini iblis ini ya.
hati-hati. Kalau orang itu sudah tidak ketahuan mana bohong dan mana jujurnya, ini bahaya ya. Bahaya sekali orang yang seperti itu. Kalau biasanya orang yang jujur, kalau bohong itu ketahuan. Orang yang jujur itu kalau bohong, dia itu dari mimik wajah itu nggak bisa sudah ya. Nggak bisa menyembunyikan apa yang ia katakan itu, nggak bisa apa, nggak cocok dengan yang ada dalam hatinya. Kelihatan kok orang kalau bohong itu, kalau dia itu nggak biasa bohong ya. Tapi kalau antara apa, dia ngomong nggak bener sama ngomong bener itu kok nggak bisa dibedakan, itu berarti sudah apa, sudah melekat kebohongannya. Berarti dia itu sudah menjadi al-kadzab, si pendusta ya. Bahaya nanti ya. Kan di dalam kitab Al-Qiraatu Rasyidah itu pernah diterangkan ya. Dan dijadikan film oleh Malaysia di Upin Ipin itu ya. Ada penggembala domba. Ini sebenarnya kisah itu ada di apa? Kisah di Timur Tengah ini sebenarnya ya. Karya ulama Timur Tengah, Al-Qiraatu Rasyidah itu. Ada seorang penggembala, dia ini guyon ya, bergurau. Walaupun bergurau ya jangan sampai bohong memang ya, harusnya itu. Bergurau, dia teriak-teriak naik ke atas bukit, ada serigala ya, ada serigala. Oh, datang orang-orang ya, bawa senjata. Ternyata ditertawain, ketipu ya, kena prank, nah kayak gitu. Akhirnya ya marah, oh kamu ini ya. Begitu naik apa, orang-orang sudah pulang lagi, naik lagi, nipu lagi. Nah, katanya orang-orang, oh mungkin kali ini benar ya. Datang, ternyata ditipu lagi ya. Ketiga kalinya tidak digubris sudah, nggak digubris, biar ternyata yang ketiga kalinya itu yang benar. Nah ini bahaya ya. Orang-orang yang punya apa, watak-watak pendusta ini jangan sampai didekati. Wala'alla kalan menawa sira ta'dimu iku kasepen sapa sira ijtima'a hadzal khisali ing dadi kumpule iki pira-pira tingkah fi sukanil madarisi ing dalem pira-pira penduduke pira-pira sekolahan wal masajidi lan pira-pira masjid fa'alaika mongko netepono sapa sira bi ahadiya amroini kelawan salah sijine perkara loro immal uzlata ana kalane ing uzlah wal infirada lan ana kalane dewe fafiha mongko iku ing dalam uzlah immal uzlata iku ana kalane uzlah wal infirada lan dewe fafiha mongko iku ing dalam uzlah salamatuka utawi keselamatan siro wa imma antakuna lan ono kalane yen to ono mukhalafatuka apa campure siro ma'asyuraka ika sertane piro-piro konco siro biqadri khisalihim iku kelawan kadari piro-piro tingkai kisyuraka. Ya. Saya terangkan dulu, kalau kita tidak menemukan dari 5 sifat kawan idaman, ya. Jadi ada 5 sifat ya. Seorang kawan itu yang harus kita jadikan kawan betulan itu ada 5 ya. Yang diterangkan di video-video sebelumnya, yang terakhir ini adalah as-sidqu ya. Yang kelima, kalau memang di penduduk madrasah atau kawan-kawan sekolah diniyah, tidak ada yang
sempurna 5 sifat ini. Atau di masjid. Di masjid ini kan tempatnya orang-orang ibadah. Orang ibadah ini, kawan-kawan yang ibadah itu tidak mempunyai 5 sifat kawan ini, ya. Maka yang kita pilih adalah salah satu dari 2 perkara. Arahan dari Imam Ghazali. Yang pertama, kita tidak berbaur. Kita uzlah, mengucilkan diri. Menyendiri, ya, cara gampangannya, ya. Infirad, menyendiri. Kita tidak bergaul dengan mereka. Ya, terus yang kedua, kita berkawan sekedarnya. Sekedarnya saja kita berkawan. Nah ini, kalau kita infirad, kita uzlah, kita selamat. Soalnya ini pengalaman, ya. Ketika puasa, ternyata ketika kita puasa itu sebaiknya adalah uzlah. Jangan sampai banyak berkawan. Kita harus berkawan dengan Al-Quran ketika puasa Ramadan itu. Kalau berkawan dengan manusia, pasti sudah, ya. Sedikit banyak itu pasti luput ini. Ngomongnya itu ada yang keperucut riba atau ngomong-ngomong yang nggak ada gunanya lah itu. Jadi sebaiknya uzlah itu kita lakukan untuk keselamatan, ya. Terus yang kedua, iwa imma antakuna mukhalatatuka ma'asyurakaika biqadri khisalihim, ya. Kita berkawan sekedarnya. Bi anta alama gambari yen to weruh sapa sira annal ukhuwata ing sak temene keseduluran. Salah satu niku ana 3. Akhun rupane dulur li akhiratika, kedue akhirat sira. Fala turai mongko ojo ngrekso to ojo memperhatikan sapa sira fihi ing dalem illad dina kecuali ing agama. Wa akhun lan dulur lidunyaka kedue dunya sira. Fala turai mongko ojo ngrekso to ojo memperhatikan sapa sira fihi ing dalem illal khuluqa kecuali budi pekerti al-hasana ingkang bagus. Wa akhun lan dulur litak nasa supaya ayem sapa sira bi kelawan fala turai mongko ojo ngrekso utawa memperhatikan sapa sira fi dalam illas salamata kecuali ing keselamatan min syarrihi saking eleke wa fitnatihi lan cobone iki wa khubathihi lan keburukan, ya. Iki ya. Kita harus tahu bahwa persaudaraan itu sifatnya ada 3. Kita berkawan niatnya untuk akhirat. Namanya manusia, ya. Manusia itu kan tidak sempurna. Ada yang sifat solahnya ini bagus, solehnya bagus, tapi sifat cerdasnya kurang, kadang-kadang kayak gitu, ya. Nah, ada lagi yang cerdas, tapi ya kadang-kadang sering keliru, ya. Macam-macam memang orang, memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Rasulullah, ya. Rasulullah asli didikan Allah, bukan didikan manusia, ya. Jadi langsung dibimbing oleh Allah maksum, ya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang, misalkan orang ini menonjol dalam segi keakhiratannya, keukhrawiannya, maka kita berkawan dengan dia itu ngomongnya jangan ngomong yang lain. Ngomong masalah akhirat, ngomong masalah pendidikan, pendidikan agama, ini.
Terus kalau ada orang itu kita butuhkan dia untuk urusan dunia, ya, urusan bisnis misalkan. Nah, teman-teman dalam urusan dunia, maka kita harus benar-benar menjaga akhlak yang baik. Ya. Kenapa kok menjaga akhlak yang baik? Ya siapa tahu ya, dia itu tertarik dengan akhlak kita yang awalnya teman untuk dunia saja, maka nanti berubah menjadi teman untuk akhirat. Nah kalau yang teman untuk akhirat, yang tadi kita harus ngomong akhirat supaya apa? Kalau kita ngomong dunia nanti dia merosot. Orang sudah menonjol keakhiratannya kok kita ngomong dunia, berarti kita yang meracuni itu. Terus kita berkawan dengan kawan yang sifatnya kawan dunia, kita pakai akhlakul karimah supaya apa? Mungkin dia ini bisa tertarik dengan akhlak kita, kemudian tertarik dengan masalah-masalah ukhrawi. Dan yang terakhir, teman supaya kita merasa aman. Ini ada teman, dia ini punya temperamen yang buruk, ya, temperamen yang tidak baik, atau punya sifat-sifat yang tercela, ya. Nah, suka berbuat yang tidak baik, suka membawa bencana kayak gini, ya. Maka kalau ada orang seperti ini, kita harus cari aman. Cari aman, nanti di bawah ini ada hubungannya, ya, keterangan yang di bawah itu. Kita harus cari aman dari orang seperti ini, ya. Wan nasu utawi menungso. Salah satu niku onok telu. Manusia itu 3 tipe, ya. Ahadum utawi salah sijine salasah. Masaluhu iku utawi perumpamaane ahadum. Masalul ghidai iku perumpamaan sarapan, ya, makan pagi, ya. La yustaghna kan ora disemugihno anhu opo ghida. Manusia itu ada 3 macam, ya. Satu, manusia yang seperti sarapan kita. Kita tidak boleh luput dari dia, ya. Tidak boleh luput dari sarapan. Kalau kita nggak sarapan pagi, resikonya kena penyakit lambung, dan yang lebih parah lagi kalau sampai membuat yang naik ke kepala, ya, dari lambung naik ke kepala, akhirnya punya migrain gara-gara tidak sarapan pagi, ya. Nah ini teman ini modelnya siapa dia itu, ya? Modelnya adalah para ulama. Kita ini harus selalu bersama para ulama, ya. Diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wahumul ulama, pokoknya berkawan dengan orang alim. Wal akharu utawi kang liya masaluhu iku utawi contone utawa perumpamane akhor masalud dawai iku perumpamaane obat yuhtaju kang dibutuhno ilaihi opo ad-dawa fi waqtin ing dalam siji waktu duna waqtin ora kok ing dalam waktu liyane. Kemudian kawan manusia yang kedua, tipenya itu adalah tipe obat. Dibutuhkan hanya kadang-kadang. Orang kalau minum obat kan tidak boleh terus-terusan. Kalau terus-terusan bahaya, jangka panjangnya bahaya. Misalkan, ya, obat apapun, ya, kalau dikonsumsi terlalu sering, baik itu obat kimia atau obat herbal, nah, maka nanti dampaknya buruk.
Obat kimia lebih buruk lagi ya. Misalkan obat sakit kepala, kok sampai nyetok banyak, pusing dikit minum obat terus-terusan. Nantinya ya seperti suaminya kawan saya, suaminya kawannya ibu ya, maksudnya satu jam iya ya. Beliau itu sudah apa, karena memang menikah masih muda dengan salah satu bos ya, di daerah Candipuro sana, masih terlalu muda jadi nggak pengalaman banyak, nyetok obat sakit kepala sampai 1 pak ya, setiap bulannya. Akhirnya suaminya apa, walaupun beliau itu punya keistimewaan istiqomah ngajar ya, tapi kan kalau sakit ya kasihan ya. Ya, akhirnya ngajar dalam keadaan sakit. Setelah ngajar yang terakhir itu ngajarnya di rumahnya karena nggak kuat lagi berangkat ke pondok ya. Akhirnya terbaring di kamarnya, santri-santrinya suruh datang, setelah itu wafat. Akhirnya menjadi janda muda ya, kasihan. Ya obat itu tidak boleh dikonsumsi terus-menerus ya, tidak boleh terlalu sering. Seperti apa, obat minum air kelapa rebus itu kan ya bagus untuk kesehatan, bagus untuk kesehatan, tapi ya jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti apa, tensinya turun, drop. Terus tadi apa, ada obat lagi misalkan ya kunyit atau temulawak, kurkuma. Temulawak itu kurkuma bahasanya. Kalau sering diminum ya nanti ya bisa apa, ada gangguan pasti, ada gangguan entah di ginjalnya, entah di pencernaannya. Memang dibutuhkan hanya sewaktu-waktu ya, kalau dibutuhkan ya diminum, kalau tidak dibutuhkan ya tidak diminum. Nah ini siapa ini orang yang seperti itu ya. Ini tidak disebutkan oleh Imam, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, berarti ya pokoknya orang yang bukan ulama itu. Orang yang bukan ulama ya jangan sering-sering dikumpuli. Nah, terus wasalisu utawi kang kaping 3 masaluhu iku utawi perumpamane asalis, masaludda iku perumpamaan penyakit. Ada yang manusia itu tipe-tipe virus, tipe penyakit ya. La yuhtaju kang ora dibutuhno ilaihi opo sopo iki asalis qattu kelawan babar pisan ya. Dia tidak dibutuhkan sama sekali karena memang penyakit dia ini ya. Dia penyakit, mulutnya ini juga tidak menyenangkan, kemudian tangannya itu juga apa, bisa membahayakan orang lain. Padahal seorang muslim itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kawan-kawan muslimnya itu tidak terganggu oleh tangan dan lisannya. Harusnya seperti itu. Lah ini ada orang tipe-tipe penyakit. Tangannya suka nabok, mulutnya kalau bicara tuh busuk ya. Mulutnya tidak terkontrol. Makanya orang Jawa itu apa, memberi bahasa untuk orang bahasa kasar ya. Untuk orang yang bicaranya itu jelek, cangkemmu itu. Cangkem itu. Jadi bahasa ini bahasa kasar, cangkem itu. Kenapa kok orang jelek itu diumpat pakai kata-kata cangkem? Cangkem itu nyancangi mingkem. Nah, itu ya. Maksudnya mulutnya suruh mengendalikan dengan cara tutup mulut, jangan banyak bicara. Kalau banyak bicara pasti banyak salahnya. Nah, ya. Ini orang-orang seperti ini. Ya, ini seperti penyakit ya, kita tidak butuh orang seperti itu ya. Wahwa utawi asalis alladzi iku wong la unsa kang ora ono ketenangan niku maujud fihi ing dalam iki alladzi.
kita dekat-dekat itu ya khawatir ya. Orang ini sebentar lagi ngomongnya nggak baik ini. Aduh, orang ini sudah ya. Wala naf'alan norono manfaati iku maujud ya, tidak punya manfaat ya. Fatajibu mongko wajib mudarotuhu opo bersikap halus. Bersikap halus maring iki alladzi ilal kholasi tumeka maring selamat utawa lolos minhu saking iki alladzi. Kalau ada orang seperti itu ya, maka hati-hati. Jangan dilawan. Kita bersikap manis saja, bersikap halus. Ada preman misalkan ya. Preman itu jangan dilawan kalau kita tidak punya kekuatan. Ada orang preman, kita ketemu ya, kita berbicara dengan bahasa yang halus. Kenapa kok seperti itu? Karena sekasar apapun orang ya, kalau kita berbuat baik, kita berperilaku yang santun, yang halus, lama-lama dia itu juga senang gitu ya. Tapi kalau kita ketemu langsung kita hardik ya, kita bicara kasar, maka dia ya mensingsingkan lengan baju ya. Oh, nantang ini. Nggak tahu kamu ya siapa saya lah, itu langsung gitunya keluar ya. Wa ila musyahadatihi lan maring nyekseni iki alladzi wa ila musyahadatihi lan iku maring nyekseni alladzi faidatun utawi faidah azimatun ingkang gede ya. In mufiqta lamun diparingi taufik sapa sira laha maring musyahadah ya. Wa huwa antu syahida min khabaithi ahwalihi ya. Kita cukupkan sekian ya perjumpaan malam hari ini. Nah, kita simpulkan kriteria besti yang terakhir adalah kejujuran ya. Jangan berkawan dengan pendusta atau pembohong ya. Terus ada solusi dari Imam Ghazali ya. Andaikan sifat-sifat kawan idaman, sahabat sejati itu tidak bisa kita ketemukan ya. Tidak bisa kita temukan di antara para santri, teman-teman sekolah, kemudian kawan-kawan ibadah di masjid ya. Maka kita harus melakukan dua hal ya. Yang pertama adalah uzlah atau menyendiri. Yang kedua adalah kita berkawan seperlunya saja ya. Soalnya saudara ya, itu ada 3 macam ya. Ada yang saudara untuk akhirat ya. Ya kita ngomongnya yang ngomong agama terus kalau sama dia ya, jangan ngomong macam-macam. Khawatirnya kita semakin terpuruk, dia juga ikut-ikutan ambruk juga agamanya ya. Dan yang kedua teman untuk dunia ya. Maka kita jaga akhlak yang baik ya. Saya punya teman untuk dunia memang gitu. Ya, saya jaga akhlak betul ya. Kawan yang bukan beragama Islam ya. Ini kan kawan di dunia ya. Selama dia tidak mengganggu saya ya saya juga bersikap baik gitu. Nah, kalau kita tampilkan akhlak yang baik, siapa tahu ya. Siapa tahu nanti mendapatkan hidayah. Soalnya pernah ada kawan ya pergi ke India, Pakistan dan Bangladesh. Di sana itu kenapa kok orang-orang jamaah tabligh itu kok disuruh ke India, Pakistan, Bangladesh kalau khuruj ya.
Itu bukan bukan saya menepis fitnah yang selama ini beredar ya. Katanya mau mati. Katanya umrohnya ke sana. Itu bukan umroh. Ke sana itu latihan dakwah. Karena di sana itu akan bertemu dengan orang-orang dari seluruh bangsa. Orang-orang yang dari India sendiri, kemudian dari Eropa, dari Afrika, pada ngumpul di situ. Dan latihan dakwah yang sesungguhnya itu memang ada di sana ya. Kalau di sana itu sudah berhadapan dengan non-muslim ya. Nah, kawan kami ke sana itu bertemu dengan orang Inggris, orang Eropa ya. Masih muda dia itu. Kemudian tanya kawan kami itu, kenapa Anda masuk Islam? Ditanya seperti itu nangis. Saya ini masuk Islam, tapi kedua orang tua saya belum Islam. Loh kok bisa mas? Kok bisa mister ya? Ya soalnya orang tua saya itu adalah orang yang sangat prihatin dengan masalah pergaulan. Jadi saya itu dianjurkan. Nah kamu kalau bergaul jangan dengan kawan-kawan yang itu. Kawan saja dengan orang-orang yang jenggoten itu loh. Yang suka bawa tasbih dan siwak gitu ya. Yang pakai jubah itu orang-orang yang tidak pernah membuat onar dan akhlaknya bagus. Masya Allah ya kalau antum melihat channel-channel mu'alaf di Amerika, di Eropa itu ketika mereka berdakwah ya menghadapi orang-orang yang kasyifatul aurat ya, perempuan-perempuan yang membuka aurat berhadapan dengan itu mereka tidak langsung haram oh dosa enggak karena memang media dakwahnya ini belum siap. Dikasih hal haram karena memang belum ada iman yang tidak kuat. Akhirnya ya cukup apakah Anda ingin belajar Al-Quran? Saya punya ini Quran terjemah bahasa Inggris. Ini ada sajadah ini barang yang biasanya dibawa oleh orang Muslim. Nah, kayak gitu dengan akhlak yang baik ya. Banyak yang nerima, akhirnya banyak yang masuk Islam gitu ya. Jadi perjumpaan malam hari ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.